Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah akhir dari cerita perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan fokus ke kartu ini. Kita akan cek energi kamu. Aku di sini akan bacakan general buat kamu dan tentang percintaannya kamu ya. Di general ini mungkin bisa saja akan kebaca tentang percintaannya kamu, tapi nanti aku akan fokuskan kepada percintaan kamu ya. Oke. Gemini. Bayangkan ya jika kamu memikirkan seseorang ya. Inilah akhir dari sebuah perjalanan hidup kamu selama tahun 2023. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Gemini. Kita akan coba lihat. Oke, Gemini. Aku melihat di sini ada the broom, ada the beard juga, ada the beard dan ada the beard. Nah, ini aku melihat ya, beberapa dari Gemini sepertinya akhir dari perjalanan hidup kamu selama tahun 2023 ini adalah bagaimana cara membersihkan gitu loh. Membersihkan energi-energi negatif, kah itu membersihkan mungkin pengaruh-pengaruh negatif juga ya. Mungkin banyak orang yang toksik di lingkungan kamu, atau banyak orang yang manipulatif, mungkin ada hubungan percintaan yang kamu yang tidak jelas, dan situ kamu mungkin akan menyelesaikannya. Ya, atau mungkin kamu punya masalah dengan seseorang di masa lalu yang belum selesai, ya ini mungkin akan kamu selesaikan segera. Ya, intinya mungkin yang jadi penghalang bagi kamu untuk mencapai kebahagiaan itu akan kamu sapu bersih gitu ya. Karena sapu ini adalah ya contoh gitu ya. Kalau kita di rumah itu pasti punya sapu ya. Siapa nih di antaranya yang di antara kamu-kamu yang tidak punya sapu di rumah? Ya pasti ada ya. Dan gunanya itu kan untuk membersihkan. Membersihkan kotoran-kotoran. Jadi kamu tahu nih mungkin selama ini di dalam hidup kamu itu banyak kotoran-kotoran yang nyangkut gitu. Ya mungkin selama ini banyak orang yang mengandalkan kamu, banyak orang yang bergantung kepada kamu ya. Nah, namun di situ kamu berusaha untuk mencoba membersihkan, oh aku nggak mau lagi nih seseorang ini kan, apalagi mungkin nih ada ya seorang laki-laki atau perempuan dia sehat, tapi dia ketergantungan sama kamu, apa-apa minta sama kamu, apa-apa minta sama kamu, dan itu kamu coba untuk membersihkan itu karena itu juga sebuah tanggung jawab jadinya ya. Jadi bukan tanggung jawab ya, sebuah beban gitu loh. Tapi kalau mungkin dia keluarga, kalau mungkin dia itu adalah seseorang yang mungkin ada hubungan dengan kita, ya nggak masalah gitu loh. Tapi kalau ada orang lain yang mungkin apa-apa ya minta sama kamu, apa-apa pinjam sama kamu gitu ya, itu kan juga mengganggu ketenangan kita. Apalagi mungkin ya ada banyak orang-orang mungkin ya apa ya, minjam barang lah, minjam uang lah, seperti itu ya. Nah di situ kamu merasa kayak, oh kayaknya udah nggak nyaman deh seperti ini. Nah itu dibutuhkan ketegasan ya. Entah kenapa ya, mentang-mentang kamu baik gitu ya. Jadi dia seenak dia aja gitu. Ya mungkin kamu pernah nawari, ya udah kalau kamu butuh uang kesini aja. Ya memang dia sering datang jadinya gitu ya. Nah itu. Jadi kamu di sini pengen membersihkan lah. Pada dasarnya sebenarnya kamu itu adalah orang yang beruntung sekali ya. Sangat beruntung sekali, ada di Fish, ada di Garden. Jadi intinya, dan aku juga melihat beberapa dari kamu juga kayak pengen bebas gitu loh. Pengen bebas dari kondisi-kondisi itu. Kondisi-kondisi yang membuat kamu tidak nyaman ya. Oke. Nah itu. Sehingga akhirnya kamu bisa membersihkan semua itu. Semoga aja ya itu endingnya. Karena kayak capek ya. Apalagi orang yang ketergantungan sama kita. Dan padahal dia sehat. Padahal dia bisa berusaha. Tapi kenapa? Mungkin nggak ada beras di rumahnya, minta nih sama kamu, nggak ada gula, datang ke rumah kamu. Jadi kayak apa ya jadinya? Padahal dia sehat. Kecuali ya boleh sih kita itu berbagi. Tapi kalau dia tergantung ya kepada siapa kita berbagi gitu loh. Ada orang yang membutuhkan itu boleh ya. Mungkin dia
dia orang yang sakit, cacat, atau mungkin dia memang membutuhkan, atau dia punya kendala nih, tidak bisa ini, tidak bisa itu, ya boleh. Ya, terkadang kita harus bisa berpikir seperti itu juga ya. Oke? Nah, disitulah kamu pengen pengen kayak membersihkan energi-energi kamu seperti itu ya. Gemini. Aku juga lihat di sini ada the tower. Nah, ini juga gambaran ya. Mungkin beberapa dari kamu Gemini pernah membangun sebuah usaha dan itu mungkin sudah besar, tapi tahu-tahu ya harus hancur, harus kandas. Sama halnya juga mungkin menjalin suatu hubungan percintaan. Kamu sudah lama nih menjalin hubungan dengan dia. Tahu-tahu aja kita nggak jadi menikah atau bahkan ada yang menikah hancur gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya adalah apa ya? Sebuah proses juga. Ya, mungkin itu entah itu karma yang kamu rasakan atau mungkin itu adalah proses untuk kamu menjadi seorang yang benar-benar kayak kuat gitu ya. Nah, jadi harus benar-benar kita berpikir positif di sini. Makanya di sini kamu coba untuk membersihkan semuanya, ya. Agar nantinya saat kamu membangun suatu bisnis itu bisa akan makin berkembang, makin berkembang. Nah, disinilah kamu butuh dulu nih membersihkan semuanya. Karena dulu itu mungkin ya kamu seperti membangun sebuah usaha. Tapi di dalamnya itu banyak orang-orang yang toksik, banyak orang-orang yang manipulatif, dan di mereka hanya mencari keuntungan gitu loh dari kamu. Sehingga apa yang kamu bangun itu hancur jadinya. Karena kamu benar-benar kayak apa ya, berbisnis itu buat orang jadinya gitu loh. Nah, tapi sekarang kamu akan lebih positif, lebih selektif juga, dan kamu akan lebih mempelajari lagi keadaan di sini. Ya mungkin kamu yang dulunya percaya sama seseorang, sekarang mungkin kamu akan turun tangan nih. Ya, kalau dulu mungkin kamu menyerahkan semuanya kepada seseorang yang kamu percayai, ternyata orang yang kamu percaya itu ya mungkin mengkhianati kamu, menipu kamu ya. Nah, sekarang mungkin kamu lebih turun tangan, tapi tetap kamu memiliki pekerja-pekerja yang lain begitu ya. Oke. Ini ada di bird juga. Nah, ini ada burung ya. Burung itu kan sifatnya bebas nih, terbang kemana-mana ya. Jadi aku juga melihat beberapa dari kamu itu kayak, aku pengen bebas deh. Kayaknya aku pengen terbang ke sana kemari deh gitu ya. Mungkin ada beberapa dari kamu kayak punya hubungan yang begitu juga sudah cukup lama. Tapi kamu itu merasa kayak terikat. Kamu itu kayak diatur-atur. Kayak nggak percaya sih sama kamu gitu ya. Jadi buat apa? Kalau kita menjalin hubungan itu, tapi tidak ada dasar kepercayaan gitu loh. Makanya kamu pengen bebas di sini. Ya buat apa? Aku mempertahankan hubungan ini sementara dia tidak percaya sama aku gitu. Ya mungkin itu yang kau pikirkan di sini ya, Gemini. Ini juga ada di bir. Ya, kamu akan bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik lah, lebih lebih memiliki power nantinya, dan kamu mungkin akan bisa menjadi orang yang bijaksana, dan kamu juga akan banyak memiliki apresiasi-apresiasi dari apa yang sudah kamu lakukan semua ini ya selama ini. Oke. Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Tapi sebelumnya aku akan lihat dari kartu kata-kata buat kamu dulu ya, Gemini. Oke, kita akan coba bahas di sini apakah yang terbaca selanjutnya. Wow. Nah, aku juga merasakan ya, ada akhir dari sebuah cerita perjalanan hidup kamu di mana kamu akhirnya bisa menjadi seseorang yang baik ya. Ada kindness is free di sini. Oke. Kita ambil 2 lagi. Kok lama banget ya? Gak mau ya. Ya, itu dia. Oh, ya. Set yourself free. Nah, ini kamu mungkin akan lebih mencintai diri sendiri. Kamu akan lebih tahu nih apa yang diri kamu butuhkan. Kamu mencoba untuk mengontrol semuanya, men-setting apa yang ada dalam diri kamu gitu loh. Jadi sehingga akhirnya kamu bisa menyiapkan diri kamu untuk ke masa depan nantinya ya. Karena di masa-masa sekarang itu adalah mungkin kamu anggap ini adalah sebagai pembelajaran gitu atau sebagai proses. Tapi di tahun depan aku akan siap gitu loh. Siap untuk melakukan apapun demi mencapai ke kesuksesan, mencapai kebahagiaan dan lain sebagainya ya. Oke. Just do it. Ya, terkadang kamu akan melakukan sesuatu di sini dan terkadang akan membiarkan sesuatu gitu ya. Dan kamu mungkin akan bisa menjadi seseorang yang lebih apa ya,
gini, maksudnya itu gini, ada sebuah masalah yang mungkin kamu hadapi, masalah yang harus diselesaikan dan ada masalah yang harus diabaikan gitu. Nah, jadi kamu akan bisa memahami itu dulu. Jadi nantinya ya, agar kamu itu juga menggambarkan kalau kamu itu orang yang benar-benar kayak sudah bijaksana gitu ya. Di sini ada kindness is free. Dan kamu akan bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik gitu. Karena kebaikan itu adalah gratis. Jadi berbuat baik itu ya tidak tidak mahal gitu loh. Gampang sebenarnya. Jika jiwa kita itu bersih, jiwa kita itu baik, bagus gitu ya. Sehingga akhirnya kalau kita punya pikiran positif, nah kita akan menemukan kebaikan-kebaikan. Ya, mungkin diawali dulu dengan diri kamu. Diri kamu berbuat baik kepada orang. Karena kalau kita minta dihargai, secara otomatis kita harus menghargai orang dulu gitu. Jangan berharap orang yang menghargai kita dulu, kita dulu. Jadi seperti ada balasan nih gitu. Nggak harus dia yang membalas, tapi mungkin bisa saja orang lain gitu ya. Dan kita mungkin kemanapun kita pergi, kita pasti akan selalu dihargai. Nah itu terpenting ya. Don't overthinking, ya. Overthink it gitu ya. Jadi di sini kamu benar-benar kayak disarankan untuk jangan terlalu overthinking atau mungkin berpikir tentang sesuatu itu ya jelek atau bagaimana ya. Intinya kamu coba jalankan dulu. Intinya kamu lakukan dulu apa yang bisa kamu lakukan, jangan kamu tunda-tunda ya. Karena itu adalah suatu kebaikan untuk diri kamu juga. Oke, Gemini, kita akan coba lihat apakah selanjutnya akan terbaca buat Gemini. Apakah yang terbaca di sini? Tentang percintaannya kamu ya, aku akan membahas tentang percintaannya kamu di sini. Oke. Di sini ada Devil of Fortune juga. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat ada Taurus, Virgo, Capri ini juga ya, ada Justice, ada Libra, ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Sagittarius. Nah, kalau dari lihat di bottom of the deck, seseorang akan hadir ke dalam hidup kamu dan dia akan bisa merubah hidup kamu. Inilah nantinya akhir ataupun ending dari cerita hidup kamu di tahun 2023 ini. Dimana mungkin dulunya kamu merasa ya menjalin hubungan itu kayak sulit banget gitu ya. Penuh penderitaan. Dan kamu dulunya sering ya ditemukan dengan orang yang salah. Nah namun akhirnya ada akhir dari sebuah cerita itu. Perubahan itu terjadi pada kamu. Dan kamu akan benar-benar kayak bersinar kembali. Sehingga akhirnya kamu akan lebih mudah menemukan orang-orang yang benar-benar kayak pantas buat kamu, layak buat kamu ya, Gemini. Aku juga melihat di sini ada Queen of Pentacles. Seseorang ini bisa dikatakan kalau dia perempuan ya kamu laki-laki, atau kamu perempuan dia laki-laki ya. Dan seseorang ini adalah seseorang yang mungkin seorang yang mandiri dan mungkin dia umurnya itu sudah kayak pantas untuk menikah ya. Dan dia adalah seseorang yang mungkin tidak akan main-main lagi. Dia mungkin jika ketemu dengan seseorang, dia akan benar-benar kayak mengikat ataupun berkomitmen. Ya, kalau udah cocok bagi dia, maka dia mungkin akan, wah ayo kita menikah, langsung aja gitu ya. Mungkin bisa seperti itu ya, oke, Gemini. Nah ini juga, dan kamu dengan dia itu kayak apa ya, punya chemistry. Kamu dengan itu suatu frekuensi, ya mungkin kamu sama-sama seumuran, banyak persamaan sih ya. Kayak mirror antara kamu dengan dia. Ya mungkin kamu kalau dari segi umur sih oke gitu ya. Seumuran. Intinya tidak ada perbedaan usia, tidak ada perbedaan keyakinan, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya lah. Intinya kamu dengan dia benar-benar kayak kamu itu sama-sama pekerja keras mungkin. Kamu sama-sama orang yang memiliki cuan juga ya. Jadi inilah nantinya mungkin selama ini banyak ya orang-orang datang kepada kamu itu hanya mau roti kamu. Tapi seseorang yang datang ini dia akan benar-benar kayak ya kita saling memiliki, kita saling menghargai, kita saling bisa menerima satu sama lain gitu loh. Karena terlalu banyak persamaan antara kita. Ya, itu yang mungkin terjadi. Oke? Nah, akhirnya mungkin ya ada ending dari sebuah cerita kamu ini. Kamu akan menemukan sebuah keadilan nantinya di sini.
kamu akan benar-benar kayak mendapatkan keadilan dari apa yang terjadi pada kamu selama ini di tahun 2023. Yang mungkin kamu ditipu, kamu begini, kamu begitu ya. Dan pada akhirnya kamu akan mendapatkan karma baiknya di sini. Oke? Gemini. Ini juga ada connect of cup. Nah, seseorang ini benar-benar kayak bisa memperjuangkan kamu. Dia akan benar-benar berhati-hati untuk mendekat ke kamu dan dia tidak ingin membenci kamu ataupun kamu membenci dia. Yang misalnya dia itu kayak ya aku harus bisa membuat kamu bahagia terus-menerus gitu loh. Dan dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Inilah keinginan dia kepada kamu ya. Gemini, semoga aja. Maka ya mungkin kamu jangan merasa kayak dulunya itu kayak atau saat ini kenapa sih hidup aku itu begitu nggak enak banget gitu ya. Kenapa sih orang-orang yang datang kepada aku itu pada manfaatin aku aja gitu. Nah, tapi pada akhirnya saat kamu bisa membersihkan orang-orang itu, melempar orang-orang itu ke laut ya, maka kamu akan menemukan orang ini. Ya, orang yang benar-benar kayak satu frekuensi dengan kamu. Oke? Dan keseimbangan dalam hidup kamu akan terjadi di sini. Gemini. Kamu akan merasakan bahwasanya hadirnya seseorang itu akan membawa keseimbangan. Hadirnya seseorang itu akan membawa satu kebahagiaan kepada kamu. Dan inilah yang kamu cari-cari sebenarnya. Orang seperti inilah yang kamu cari-cari ya, Gemini. Oke, Gemini, kita akan coba lihat apalagi yang terbaca untuk kartu terakhir ya. Mungkin ini adalah sebuah ending dari cerita kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca. Oh. Ya. Oh, udah 3 ya. You're good enough ya. Full moon in Virgo. Kamu adalah orang yang benar-benar kayak ya sangat baik lah gitu ya. Kami itu orang yang begitu baik. Kami itu akan menjadi orang yang benar-benar kayak dihargai orang lagi. Kami itu akan banyak disukai orang lagi gitu ya. Nah, itulah kamu. Expect power to change. Powerful change. New moon expect. Nah, ini adalah sebuah kekuatan yang benar kamu dapatkan. Kamu akan bisa merubah. Dengan kekuatan kamu itu bisa merubah segalanya gitu loh. Bisa merubah kehidupan kamu, bisa merubah keadaan. Ya kamu karena kamu punya kekuatan, punya power atau mungkin kamu punya kuasa di sini, ya. Sehingga akhirnya kamu mungkin dengan lebih gampang untuk merubah keadaan kamu. Tapi dalam konteks yang positif ya. Ini ada hold your vision. Kamu akan membuat intinya kayak menahan apa yang kamu lihat gitu ya. Intinya apa yang kamu lihat itu mungkin dulunya itu kayak sulit untuk diwujudkan, tapi saat ini itu akan lebih mudah kamu wujudkan. Ya. You are very close to achieving your goal ya. Kamu akhirnya bisa ya menemukan sebuah tujuan hidup kamu di sini. Ya, tujuan hidup kamu mungkin pengen bahagia dan akhirnya kamu menemukan kebahagiaan ya. Kalau kamu pengen ini itu ya akhirnya kamu menemukan begitu. Nothing is yet set in stone, mutable bone ya. Intinya apa ya? Tidak ada yang tidak mungkin sih di sini ya kalau aku lihat ya. Beberapa dari kamu itu akan bisa menyiapkan hidup kamu untuk menata untuk melanjutkan hidup kamu ke masa depan. Intinya kamu mulai menata kembali apa yang sudah rusak itu kamu akan tata kembali sehingga akhirnya kamu lebih siap dalam menjalankan hidup di kemudian hari gitu loh, di masa depan nantinya. Walaupun saat ini kamu mungkin lebih memilih untuk sendiri gitu ya, tapi akhirnya kamu mampu gitu ya. Ini aku lihat Gemini. Oke. Nah, apapun yang terbaca di sini, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Ampun itu. Sampai ketemu lagi Gemini. Dadah.